Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, atau malam buat semua yang nonton video ini. Hehehe. Oke, balik lagi ke Papa Bang Channel ya, guys ya. Oke, kesempatan kali ini izinkan gue buat ngasih tahu cara milih koin yang prospek yang menurut gue jadi jawar nanti. Gue jadi jagoan di gantangan asik kan ya. Oke, ini menurut pengalaman pribadi gue ya, guys ya. Ini pembawaan dan cara narasinya sesuai gue aja. Gue gak usah terlalu baku atau terlalu apa lah pokoknya gitu. Oke, kesempatan kali ini di video singkat ini gue bakal ngasih tahu beberapa tips dan trik cara milih koin ala gue. Oke, tips pertama ya, cari koin yang sehat, yang bulunya agak cerah, terus posisi bulu itu kakinya nyengkram di tengah nih, sama kayak video di sini. Di video tadi gue udah garisin merah itu juga, namun biar kalian tahu ya. Oke, di posisi kedua cari koin yang udah makan kroto. Kenapa gue nyaranin nyari koin yang udah makan kroto? Karena kroto itu punya zat yang menurut di aneh keburu tuh buat bikin dia kayak wah memang gacor lah, bisa buat extra foodingnya mereka. Selain lu tanpa pakai nektarnya dia, lu jadi bisa tambahan extra foodingnya pakai kroto. Tapi kenapa lu nyari yang harus ada yang udah bisa kroto? Karena tanpa usah ribet-ribet ngajar si konin ini buat makan kroto. Karena di unggapan ini itu mereka bisa ada beberapa konin yang udah makan kroto, dan konin-konin yang lain itu bakalan ikut-ikutan. Oke, di sini di kios ini banyak sebenarnya jenis-jenisnya konin, ada beberapa blok scatterin, ada yang hijauan, ada yang masih hijauan banget, ada yang udah trotol. Nah, semua itu dibanderol harganya beda-beda. Gue hari ini lagi mampir nih ke kios Pade nih, Sanggul di Sanggul Jaya 3 apa sih itu, pokoknya ntar gue taruh lah linknya di deskripsi, sama gue cantumin ya di videonya ya linknya. Oke, yang kita lagi review ini hijauan ya. Hijauan itu dibanderol harga 60.000, sedangkan yang trotol itu 150. Oke, di sini ada burung ciblek juga, ciblek semi. Di atasnya lagi ada yang udah gacoran dibanderol harga 250, cibleknya 300, udah gacor. Ada pleci juga nih. Tuh, gua kasih tahu deh biar pada tahu nih. Kesini dah pokoknya dah, burung kadang turun hari Selasa. Enak lah pokoknya lah di sini mah. Worth it kalau menurut gue ya. Sini ada kolibri kelapa juga yang udah gacoran dibanderol harga 200. Di sini ada membiokan juga perkutut, gua nggak tahu perkutut apa, pokoknya lah jenisnya lah. Ada perenjak kepala merah juga. Di bawah ada ciblek sawah, bahan harga 50.000. Sini ada perenjak kepala merah juga, harganya 50.000 bahan, dan ini juga ada emas sisaan ya. Ciblek sawah. Di sini ada pleci, gua nggak tahu pleci jenis apa, lebuk somi kata Pak Desi. Ada masaran juga di sini buat burung-burung murah. Masaran ada pelatuk bawang, ada pelatuk beras, ada gijing batu, banyak lah jenisnya. Mampir lah sini lah pokoknya. Oke, nah ini nih kenapa gue taruh sini nih, gue udah video ini gue semprot ya. Kenapa gue tandain kepada biar biar gue udah nandain nih, kayak nih pada gue mau ambil burung ini nih, jadi gitu gue tandain. Oke, balik lagi ke pembahasan yang tadi ya. Oke, di tips kali ini jadi carilah konin yang menurut gue tuh aktif di inian, dimana di ombyokan. Karena dengan cara aktif itu nanti lu bakal morisnya tuh gampang, karena kalau nanti ketika dia dipisah sendiri tuh dia bakalan gacor gitu sih menurut gue ya. Oke lah, tanpa basa-basi cenut-cenut langsung aja lah kita bungkus dan jalan pulang. Ini gue perjalanan pulang dulu ya, nanti kalau udah sampai kita review lagi. Oke, dan kita ini review sedikit ya. Ini king konin trotolan yang kita beli. Trotolan masih belum banyak sih, cuman kalau kenapa gua ambil dia selalu aktif bunyi, terus dia udah makan kroto, dan dia gesit dibanding yang lain, galak lah ibarat ya. Dia udah mulai mendominasi lah ibarat gitu, kayak nguasain wilayah kalau lagi ada hajatan, kayak kayak itulah namanya yang oren-oren tau lah. Oke, ini kita review aja nih sedikit burungnya ya. Si burungnya ini sementara gue pakai nektar racikan, yang gue pakai komposisi pakai susu, terus kolibri sweet, terus susu SGM, gue pakai lagi si marjan. Nah di sini gue masih nge-review nih. Kenapa gue review? Karena menurut gue nih burung bandel, kayak yang mentalnya tuh udah ada, karena tinggal gue poles doang.
Di sini gue lagi coba naruhin kroto lagi, karena sebelumnya itu tadi di Om Yokan dia tuh udah makan kroto, cuman gue standbyin aja karena kita contohnya gini aja sih jangan miara burungnya dulu, kita miara kebersihan kandangnya aja dulu. Burung itu gacor bonus, yang penting itu tuh harus kita rawat dengan baik gitu aja sih Tapi tips kali ini menurut gue nih ya, kalau burung-burung bahan begini, kemarin kan ada yang nanya tuh, bang burung gue beli kemarin bahan udah seminggu gue sauna mulu setiap hari, gue belum gacor. Saran gue kalau burung-burung bahan begini, yang penting tuh nggak usah sauna dulu lah, ibarat yang penting konsisten aja, dikasih makan, dibersihin kandangnya, dikasih minum, cek selagi pakannya gimana. Kalau menurut gue sih nektar paling bagus itu 2 hari sih kalau nektar racikan, maupun lu taruh kulkas 2 hari dicek lagi udah bau atau belum, mendingan buang dah. Kebersihan kandang mas setiap hari ya. Terus kalau buat menurut gue nih, kalau burung-burung begini nih, kayak contoh kolibri ninja, sogon, kolibri kelapa, itu tiap hari kebersihan airnya tuh wajib diganti. Karena apa? Karena mereka tuh sering mandi di situ, sering minum di situ, dan akhirnya juga gampang butek menurut gua. Karena dari beberapa jenis burung ini kan, mereka kan kalau habis minum nektar dia pasti minum si airnya itu, otomatis bakalan ya itulah ibarat. Sama satu lagi poinnya buat kebersihan, tangkringan jangan lupa dilap, karena kadang burung juga sering gosok-gosok sisa-sisa nektar di situ gitu sih. Itu beberapa tips singkat dari gue sih, yang menurut gue kayak gue senang sama kolibri ninja ini burung-burung cerewet mau gimana pun kondisinya burungnya juga, kalau misalkan bondol sayapnya hilang atau gimana juga di Om Yokan dia kadang diem, cuman kalau udah dipisah sendiri tuh pasti burungnya agak cerewet, agak berisik gitu. Karakter burungnya sih masing-masing beda ya, cuman kenapa gue milih ini karena dia tuh udah mulai rajin di Om Yokan. Di Om Yokan dia jadi pentolan lah ibarat, dibanding yang udah metalik begitu. Ya nggak sia-sia lah harga 160, cuman ada butuh beberapa waktu yang lama ya buat mutasi dari trotol ke metalik itu, ya sekitar jangka waktu 1 tahun lah, belum lagi mabungnya lagi. Cuman disitulah nikmatnya merah burung kita, dari bahan sampai bener-bener prospek sampai udah mulai bawel gitu. Itu cerita singkat dari gue sih, pengalaman gue pribadi, dan gue coba mau ngerawat lagi nih dari ulang si kolibri ninja ini yang dada coklat dengan racikan nektar gua gitu. Karena berhubung ini lapak sempit di kontrakan ini, jadi sementara kita pakai kandang yang sempit. Kenapa emang? Jadi gua nggak butuh banget proses penjinakan. Jadi dia dengan kandang dan tempat yang kecil dia bisa nyesuaiin gitu terbangnya gitu. Bukan kesian juga sih sebenarnya sih. Dari gue sih kesian juga kalau buat burungnya terlalu kecil. Cuman nggak terlalu kecil sih kalau menurut gue sih, masih muat-muat aja. Oke lah, segini aja deh video singkat dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis, baru bergabung juga dibantu subscribe. Oke, dukung terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum.